Pemirsa, teka-teki siapa pelatih timnas Indonesia setelah pemecatan Patrick Kluivert terus menjadi perhatian. Sejumlah nama seperti Jesus Casas, Timur Kapadze, Giovanni Van Bronckhorst, dan Park Hang-seo menjadi kandidat juru taktik skuad Garuda. Lantas siapa pengganti Patrick Kluivert pilihan PSSI yang mampu menakodai timnas Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Indrianto Nugroho, mantan pemain timnas dan juga pelatih sepak bola. Selamat sore, Coach Indrianto. Selamat sore, Mas Adit. Baik, Coach Indrianto, ini melihat materi pemain yang mewah dan mumpuni yang kita miliki saat ini, pelatih seperti apa sebetulnya yang dapat menjadi pilihan PSSI untuk membawa skuad Garuda terbang semakin tinggi? Ya, saya sebagai mantan pemain juga melihat bahwa kapasitas pelatih ini menurut saya sudah cukup ya. Tapi ya semuanya kembali ke federasi. Yang penting pelatih ini bisa membawa angin segar buat kita, apalagi di locker room nanti, di dressing room kita, supaya lebih lebih terjaga harmonisasinya di luar dan di dalam lapangan, terus mengetahui karakter pemain-pemain kita dan bisa membawa istilahnya angin segar ya buat kita. Dan yang terpenting adalah tahu bagaimana peta kekuatan di Asia saat ini. Karena kan yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi AFF di 2026 dan 2027 di Piala Asia. Ini yang terpenting. Karena roadmap kita sebenarnya di 2030 baru kita Piala Dunia. Tapi ini kesempatan sebenarnya kemarin 2026 ini adalah Piala Dunia. Tapi ya udah terjadi, ya bagaimana kita memperbaiki dan mengevaluasi apa yang harus diperbaiki untuk ke depan sepak bola kita bisa lebih baik lagi gitu, Mas Adit. Baik, ini ketika berkaca dari pelatih-pelatih yang pernah dimiliki oleh timnas Indonesia, menurut Anda gaya kepelatihan dari negara mana yang paling cocok sebetulnya diterapkan di Indonesia? Kalau saya ya Asia juga gitu loh, Mas. Ya kemarin Coach Shin juga sangat luar biasa. Mereka membuat mentality pemain-pemain kita juga bagus. Terus Coach Patrick Kluivert juga membenahi beberapa ya Mas ya, beberapa formasi-formasi atau secara latihan juga dibantu dengan Denny Lanza dan Pastore. Tapi ya itu tadi, sepak bola tidak bisa dilihat dengan matematika juga gitu. Ya. Bagaimana di lapangan itu adalah sesuatu yang yang benar-benar ya kita harus manfaatkan mentality pemain, kualitas pemain juga kita harus tunjukkan juga gitu. Tapi ya itu tadi, yang penting bagaimana bisa menjaga harmonisasi di dalam dan di luar lapangan gitu loh, Mas. Baik. Ini kita melihat ada bursa calon pelatih timnas, ada Jesus Casas dari Spanyol, kemudian ada Timur Kapadze dari Uzbekistan, Giovanni Van Bronckhorst dari Belanda, Park Hang-seo dari Korea Selatan. Dari keempat nama ini, menurut Anda dengan materi pemain diaspora kita yang ya sebagian besar ya pemain diaspora dari Belanda, mana yang paling cocok? Kalau tadi Asia nih ada nama Park Hang-seo dari Korea Selatan, atau kalau Belanda ada Van Bronckhorst, mana yang menurut Anda paling cocok dengan karakter pemain kita sekarang? Iya, sebenarnya kalau karakter pemain kita sebenarnya di antara tiga ya Mas ya. Kalau saya ya Jesus Casas juga dari Spanyol, mereka Eropa. Terus Van Bronckhorst juga Eropa juga dan pernah bermain di tim-tim besar juga. Terus tinggal bagaimana nanti fit and proper testnya aja dari federasi untuk siapa yang melatih. Tapi kalau saya jujur ya mungkin lebih cocok ke Jesus Casas ya, karena Jesus Casas ini kan membawa Irak bisa lebih baik di Asia juga. Ya siapa tahu dengan Jesus Casas ini bisa merubah cara main kita, formasi kita, strategi kita, apa yang perlu dipakai nanti di pertandingan selanjutnya. Dan sebenarnya ada pertandingan di November nanti. FIFA Matchday ini sangat penting buat kita, Mas. Bagaimana kita juga harus meningkatkan ranking kita nanti gitu loh, Mas. Jadi secepatnya ya saya berharap dari federasi bisa menentukan siapa pelatih yang harus dipakai untuk 4 tahun atau 3 tahun ke depan gitu. Baik, ini berbicara November mendatang, ini akan melakoni laga FIFA Matchday untuk juga menaikkan ranking kita, menentukan ranking kita di ranking FIFA ya. Nah, apakah dengan waktu yang sangat singkat, ketika tadi misalnya dari empat
bursa calon pelatih ini, atau bahkan mungkin ada pelatih lain yang nanti juga muncul di akhir, kita tidak tahu. Tapi apakah waktu sesingkat itu dapat memberikan hasil yang maksimal bagi timnas kita, Coach? Ya, kalau secara hasil mungkin kita realistis ya. Siapapun nanti lawannya dulu. Kita lihat lawannya dulu, Mas. Jangan sampai kita lawan yang di bawah kita juga. Kalau bisa ya kita harus nyari lawan yang di atas kita supaya kemampuan pelatih itu kelihatan, kemampuan pemain juga kelihatan gitu. Apalagi November ini ya mungkin cukup 1 bulan aja. Apakah pelatih baru ini nanti bisa mampu meracik strategi yang akan dipakai untuk pertandingan nanti gitu loh, Mas. Jadi ya saya berharap secepatnya PSSI bisa menentukan pelatih untuk timnas kita ke depan. Baik, ketika ada pergantian pelatih, Anda juga pernah menjadi pelatih dan pemain. Bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh pemain, Coach? Ya sebenarnya pemain profesional kita ya tidak harus tidak harus kagok juga istilahnya, karena pelatih-pelatih ini kan mereka punya cara menangani pemain-pemain sekelas pemain kita, JI Jazz, terus Joey Pelipesi, pemain-pemain lokal kita. Ya sebenarnya sebagai pemain profesional dan pelatih profesional itu sudah bisa menjadi jalan yang terbaik lah buat pemain. Pemain sebenarnya nggak ada masalah, Mas. Siapapun pelatihnya, tinggal bagaimana strategi dan pemahaman sepak bola yang diterapkan oleh pelatih bisa dilaksanakan oleh pemain. Itu aja sebenarnya, Mas. Baik, sebagai mantan pemain timnas, kemudian pemain Primavera, Anda tentu pernah merasakan dilatih oleh pelatih-pelatih baik dari Asia maupun Eropa. Nah, apa perbedaan mendasar dari para pelatih ini menurut Coach? Kalau saya yang saya tahu selama ini pendekatan ya, Mas ya, pendekatan emosional dengan pemain, terus pelatih dengan pemain, terus pelatih dengan behind the team-nya, ini yang terpenting sebenarnya. Terus bahasa menurut saya itu jadi kendala juga kadang. Tapi kalau pemain profesional mungkin masalah bahasa nggak perlu diiniin. Cuman tinggal bagaimana mereka pemahaman cara atau strategi yang dilakukan oleh si pelatih sendiri, Mas. Yang penting pelatih bisa memberikan istilahnya memberikan ilmu baru atau istilahnya strategi baru atau formasi apa yang akan dipakai, dan pemahaman itu yang harus dipahami oleh pemain supaya nanti strategi yang dipakai oleh tim kita tidak berubah secara drastis juga. Apakah kita mau pakai 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, itu semua kembali ke pelatih yang akan bawa kita di sepak bola kita nanti loh. Baik, dari kacamata Anda sebagai pelatih, evaluasi seperti apa yang sebetulnya saat ini sangat dibutuhkan oleh timnas kita untuk membuat timnas kita semakin kuat, semakin taji ketika berhadapan dengan lawan dari manapun gitu? Ya, kalau saya sekarang ini memperbaiki mentality pemain ya, Mas ya. Mentality pemain kita pasti agak sedikit turun. Nah, sekarang tinggal bagaimana pelatih nanti. Pelatih yang baru ini bisa nggak? Siapapun pelatihnya, kalau kita dukung, Mas, untuk sepak bola Indonesia. Dan bisa memberikan edukasi yang baik, knowledge yang baik juga buat kita sebagai pelatih-pelatih lokal untuk mempersiapkan masa depan sepak bola kita. Ya, saya jujur Clifford kemarin juga menurut saya kurang juga ya ke pendekatan ke pemain ya. Terus dia tidak stay di Jakarta juga yang saya lihat selama ini. Ya, saya berharap pelatih yang baru itu bisa stay di Indonesia dan bisa melihat perkembangan pemain-pemain yang ada di Indonesia juga. Jangan jangan ke kemana-mana. Udah, kalaupun mau melihat di yang di Eropa, asistennya yang berangkat ke sana. Kan sama aja, Mas, sebenarnya. Jadi kita sebagai penikmat bola, pelaku sepak bola juga, ya kita berharap sepak bola kita lebih maju lagi menghadapi event-event yang terdekat untuk timnas kita bisa lebih baik gitu loh. Baik. Ya, kita sama-sama menanti pelatih timnas mengganti Kluivert yang bisa membawa skuad Garuda terbang lebih tinggi dan membawa timnas kita tentunya berkiprah lebih baik lagi. Terima kasih Coach Indrianto Nugroho telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sama-sama.